Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Tukang ojek online Pengkolan digoda, bule cantik tajir yang sedang hamil. Jakarta siang itu panasnya kayak neraka bocor. Matahari nancep pas di atas kepala. Aspal berkilat kayak muka orang. Abis cuci muka pakai minyak goreng. Seenal, duduk di atas motornya. Nunggu orderan sambil kipas-kipas pakai handuk kecil belel. Yah, sepi amat, gumamnya sambil buka aplikasi ojek online. Baru aja dia ngeluh, tiba-tiba notif masuk. Order makanan. Lokasi, Kemang. Nama pemesan, Awa. Foto profil, bule. Cakep. Lagi senyum sambil megang perut buncit. Deskripsi, kalau udah sampai tolong Ellison, perut aku ya. Zainal baca lagi. Matanya melotot. Elusin perut, ini orang bener apa guyon? Tapi namanya orderan, pantang ditolak. Zainal gas motor, menuju alamat Awa. Kompleks perumahan elit. Rumahnya gede kayak villa. Begitu niam, pagar otomatis kebuka. Awa udah nunggu di depan pintu. Bule itu cantiknya gak masuk akal. Rambut pirang dikuncir, wajahnya putih bersih, matanya biru kayak kolam renang hotel bintang 5, perutnya buncit, jelas lagi hamil besar. Tapi senyumnya nyebelin, senyum genit yang kayak ngajak berantem hati laki-laki. Mas ojek ya, katanya. Logat Indonesianya medok, bagus, tapi tetap kedengeran. Kayak belajar dari YouTube. Zainal cuma bisa ngangguk. Itu makanannya. Zainal ulurin plastik. Tapi sebelum mas pergi, Awa mendekat. Elusin perut aku dulu dong, biar anakku kenal sama abang ngebeng ojek. Zainal kaku kayak tiang listrik. Saya emang harus. Iyalah, tradisi di sini, katanya gitu. Kata Awa ngasal. Tapi ekspresinya serius sambil nahan ketawa. Zainal bingung, mau nolak, takut ratingnya jelek, mau nurut, takut baper. Akhirnya, dengan tangan gemetaran kayak orang lagi ikut lomba makan kerupuk, dia elusin perut Awa pelen-pelen. Tiba-tiba, Awa pegang tangan Zainal, lebih bawah dikit, mas. Zainal kaget. Tangannya nyaris meluncur ke area sensitif. Tapi Awa langsung ngakak. Ya ampun mas, mukanya lucu amat, gue bercanda. Oh, Zainal nyengir kuda. Matanya melotot. Saya kira beneran bu. Panggil aku Awa aja. Mas siapa namanya? Zainal bu. Mbak. Awa. Awa masih cekikikan. Zainal udah kebelet kencing saking gugupnya. Besok antar lagi ya. Gue lapar terus sekarang. Nanti pesen makanan lagi. Tapi harus abang yang antar, kata Awa sambil ngedip. Zainal cuma bisa ngangguk. Motoran keluar kompleks sambil mikir. Ini orderan makanan apa godaan maut sih? Begitu sampai pangkalan ojek, teman-temannya langsung heboh. Naen, lu tuh nganter makanan apa nganter perasaan? Boleh hamil? Cakep. Nungguin lu terus tuh, jangan-jangan lu disuruh mijit sekalian. Zainal cuma nyengir, pura-pura cool. Padahal dalam hati dia, udah sayap-sayap, nyari celana ganti, kalau tiap hari digodain kayak tadi. Dan bener aja, itu baru permulaan. Sejak kejadian siang itu, Zainal udah janji sama diri sendiri, kalau dapat orderan lagi dari si bule hamil itu, dia bakal tolak. Udah cukup, semalam dia gak bisa tidur, tiap merem, yang kebayang senyum genit Awa. Tiap kebuka mata, yang muncul suara temen-temen pangkalan ngeledek. Naen, bule lo tuh,
Naksir! Tapi hidup nggak semulus aspal baru di jalur busway. Baru aja dia buka aplikasi ojek pagi itu, notif masuk, Awa, order makanan, alamat masih itu-itu juga. Rumah gede di Kemang. Pesan singkat yang antar harus Mas Zainal ya. Kalau bukan, gue cancel. Zainal tepuk jidat. Bisa gitu dia. Ya Allah, teman-teman pangkalan langsung ngerubung. Naen, orderan rezeki tuh masa ditolak? Udah sana, siapa tahu bule itu jodoh elu. Hati-hati perutnya suruh elus lagi. Haha, Zainal males nanggepin. Mau nolak, tapi rating bagus. Mau terima, ya harus siap mental. Akhirnya dia gas motor. Setibanya di depan rumah Awa, pagar otomatis kebuka. Awa udah nunggu di teras. Kali ini pakai daster biru muda, perut besarnya makin kelihatan. Mas Zainal, cepet amat. Kangen ya sama gue, kata Awa sambil nyengir Zainal Kajeci. Saya kan cuma antar makanan. Yaelah, ngomongnya kaku amat. Sini, lusin perut gue lagi, kata Awa, nyodorin perutnya. Zainal kaku. Loh, kemarin kan udah tradisi mas. Tiap hari mesti gitu. Anak gue kalau lahir gak kenal sama mas. Gue yang rugi. Zainal gak ngerti ini tradisi dari mana. Tapi lagi-lagi dia elusin perut Awa. Tangan gemetaran kayak lagi megang ular. Tiba-tiba Awa nyeletuk. Lebih ke kanan dikit mas. Nah, situ. Aduh, enak. Zainal panik. Matanya melotot. Mbak, Awa, saya cuma ngelus perut loh. Awa ngakak, ketawa sampai megang-megang perut. Mas Zainal, polos banget sih. Lihat tuh mukanya. Kayak mau pingsan. Zainal, nayanjer. Kuda, kebelet kencing lagi. Hari kedua, kejadian sama terulang. Orderan masuk, nama pengirim, Awa lagi. Pesannya, Mas Zainal, jangan pakai lama. Gue lapar. Pengen ketemu. Zainal udah kayak robot, ngantar makanan, elus perut, digodain, salah tingkah, pulang. Hari ketiga, dia udah pasrah. Teman-teman pangkalan udah pada nunggu laporan. Ntar kalau digodain lagi, rekam, Naen, biar kita tahu juga godaan model bule gimana. Jangan sampai lu baper, Naen. Bahaya, baper mah pasti. Tinggal tunggu jadian. Zainal cuma bisa senyum. Kecut, sore itu dia antar makanan lagi ke rumah Awa. Begitu sampai, beda suasana. Awa lagi duduk di kursi taman, kaki selonjoran, sambil makan buah. Mas Zainal, udah sampai aja. Sini, duduk, gue sendirian nih, kata Awa. Zainal ragu, tapi karena diajak duduk ya udah nuret. Awa sodorin buah. Mau nyicip nggak? Zainal ngelirik, deg-degan. Nyicip apaan? Ini, buah mangga. Mikirnya jauh amat mas. Awa cengar-cengir. Lihat muka Zainal yang udah kayak kepiting rebus. Zainal nyicip buah sambil nahan ketawa sendiri. Mas Zainal, gue serius nanya deh. Nanya apa? Gue cantik nggak? Zainal kaget. Loh, ya cantik lah. Lebih cantik dari cewek kampung lo. Zainal grogi. Nelan ludah. Saya nggak ngerti. Awa ngakak. Makin puas lihat Zainal salah tingkah. Udah lah, mas, mulai besok gue nggak mau pesan makanan lagi. Zainal lega. Oh, ya udah, kalau gitu saya. Tapi Awa potong kalimat Zainal. Zainal diam, nunggu. Gue mau rekrut mas jadi tukang kebun di sini. Zainal nyaris keselak buah. Hah? Tukang kebun? Iya. Gajinya 2 kali lipat dari narik ojek. Tapi syaratnya, Zainal nelen ludah. Deg-degan. Syaratnya apa? Mas harus sering elus perut gue. Tiap hari. Awa ketawa. Zainal udah gemetaran. Pulang ke pangkalan. Zainal tunjukin chat Awa ke teman-temannya. Mereka ngakak. Naen, lu beneran bakal jadi tukang kebun bule? Gila, lu mah naik level. Hati-hati, Naen, kalau jatuh cinta, jangan sampai jatuh miskin juga, Zainal. Cuma bisa gara-gara kepala. Dalam hati, dia mikir, ini rezeki
godaan, atau jebakan. Dan besok, dia resmi masuk jadi tukang kebun rumah bule hamil itu. Pagi itu, Zainal berdiri di depan gerbang rumah Awa. Seragam baru udah dipakai, celana bahan hitam, kaos hijau muda bertuliskan staf di dada, dan topi lecek yang dia beli semalam di pasar malam. Tangan gemetaran, jantung kayak mau copot. Kerja di rumah bule hamil, kerjanya cuma nyapu kebun, siram tanaman, elus perut. Ya Allah, Zainal ngelus dada sendiri. Pagar otomatis kebuka. Awa udah nunggu di depan rumah, pakai daster putih selutut, rambut pirang digerai, perut besarnya makin kelihatan. Mas Zainal, masuk dong. Ini rumah lu sekarang juga, kata Awa sambil ngelambai Zainal nyenjir. Kakune. Iya bu. Awa, lu grogi ya? Santai aja. Gue gak makan orang, paling goda doang. Awa cengar-cengir, matanya jenaka banget. Zainal jalan masuk, matanya keliling lihat kebun depan rumah yang luas. Rumput rapi, tanaman bunga warna-warni, ada pohon mangga juga. Di ujung taman, ada kursi santai dari rotan. Kerjanya gampang mas, siram tanaman, nyapu daun kering, beresin pot-pot. Oh iya, bonusnya Zainal nelen ludah. Bonusnya apa? Elus perut gue tiap hari, kata Awa santai. Sambil duduk selonjor di kursi rotan, Zainal garuk-garuk kepala. Itu mah bonusnya bikin deg-degan mbak. Bayar anak gue, kenal sama elu. Kan gue bilang kemarin. Awa nyodorin perutnya yang buncit, senyum nyebelin muncul lagi. Zainal akhirnya, dengan tangan kaku kayak sapu lidi, elus perut Awa pelan-pelan. Nah, gitu dong, anak gue udah sayang sama lu kayaknya, kata Awa sambil ketawa. Hari-hari berikutnya, rutinitas Zainal mulai berubah. Pagi-pagi datang, siram tanaman, nyapu kebun, bersihin pot bunga. Tiap Awa keluar rumah, Zainal harus siap mental. Kadang Awa duduk di ayunan taman, manggil Zainal. Mas sini deh. Zainal udah waspada. Ngapain lagi nih, pijat punggung gue, pegel, kata Awa sambil duduk manja. Zainal ngelus punggung Awa, tapi matanya kemana-mana. Takut ada tetangga ngira aneh-aneh. Kadang Awa bawa semangka, ngupas, nyodorin ke Zainal. Mau nyicip nggak? Zainal kaku. Nyicip semangka kan? Lah iya mas. Mikirnya kemana dulu? Awa ngakak. Zainal cuma bisa nyengir kuda. Pernah juga Awa pura-pura ngeluh. Mas Zainal, gue gak bisa tidur siang. Pegel semua badan. Lu pijetin tangan gue. Cepet. Zainal pijetin tangan Awa sambil dalam hati mikir, ini kerja tukang kebun atau tukang pijet sih? Tapi anehnya, makin hari Zainal makin betah. Rumahnya adem, gajinya lumayan, makan gratis, plus tiap hari digoda bule cantik. Teman-teman pangkalan udah pada heboh. Nah En, lu tuh sekarang kerja apa? Tukang kebun, tukang pijet, atau calon mantu bule? Gila, tiap hari lu digodain kok. Masih waras? Zainal cuma ketawa. Tapi dalam hati dia tahu, benteng pertahanan cowok kampung kayak dia makin hari makin rapuh. Puncaknya, suatu siang, Awa duduk di kursi taman, pakai kacamata hitam, rambut dikuncir kuda. Zainal lagi nyapu, tiba-tiba dipanggil. Mas Zainal, sini bentar. Zainal nyamperin, elus-elus sapu. Gue serius nanya sekarang, kata Awa. Zainal diem, nunggu. Lu udah punya cewek belum? Zainal kaget. Hah, belum. Kenapa? Jelek amat. Zainal nyengir. Bukan, minder aja. Minder kenapa? Karena bule kayak gue suka godain lu. Awa nyengir. Zainal bingung jawabnya. Mulutnya kebuka, tapi gak keluar kata-kata. Awa ketawa ngakak, lihat muka Zainal yang udah kayak mau meledak. Entar gue serius godain lo, baru tahu rasa, kata Awa, bangkit sambil pegang perutnya. Zainal cuma bisa garek-garek kepala, nyapu daun, sambil dalam hati mikir, ini bule, kerjaannya godain mulu. Tapi, kok gue seneng ya? Udara pagi itu adem. Zainal lagi nyapu daun di taman rumah Awa,
sambil nyanyi kecil lagu dangdut lawas. Kiran lagi tenang. Karena udah 2 hari Awa nggak godain yang aneh-aneh. Dia pikir mungkin Awa udah mulai bosan gangguin dia. Tapi ketenangan itu cuma sebentar. Dari dalam rumah, suara Awa kedengeran. Mas Zainal, suara itu kenceng. Panik. Kayak orang kebakaran. Zainal langsung lari ke dalam rumah. Begitu masuk, dia lihat Awa lagi berdiri di ruang tamu. Pegang perut besarnya, sambil ngos-ngosan, wajahnya pucat. Keringat ngucur di dahi Mas. Mas, air ketuban gue pecah kayaknya, kata Awa terbata-bata. Zainal panik, matanya melotot. Loh, itu tandanya lahiran ya? Iyalah, Mas pikir gue habis nyiram tanaman, bentak Awa setengah marah. Zainal langsung gelagapan, lari ke dapur ambil kunci motor. Tapi begitu keluar, dia balik lagi. Celingak-celinguk, rumah dikunci dulu. Apa gimana? Awa udah duduk di sofa, ngelus perut, mukanya kesel Mas. Ini mau lahiran, bukan mau piknik. Udah bawa gue ke rumah sakit aja. Zainal angguk cepat, bantuin Awa berdiri. Pegangan. Hati-hati ya. Tapi, Mas, iya. Jangan kebelet kencing di jalan kayak biasa. Awa masih sempet-sempetnya gedein. Meski mukanya pucat, Zainal cuma bisa nyengir kaku, bantuin Awa naik motor. Untung rumah sakit deket. Sekitar 10 menit. Sepanjang jalan Zainal enggebu. Tapi tetap ngecek Awa di belakang. Bu, Mbak, Awa, tahan ya. Jangan lahiran di motor saya. Gue juga gak niat lahiran di motor Mas. Fokus aja. Di rumah sakit, suster langsung sigap bawa Awa ke ruang bersalin. Zainal ikut, tapi cuma bisa nunggu di luar ruangan. Tangannya gemetaran. Keringat dingin ngucur. Ya Allah, gue cuma tukang kebun. Kenapa gue malaikat ikatan panik? Kayak calon bapaknya, gumam Zainal. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Bapak Zainal? Zainal kaget. Saya? Saya bukan bapaknya. Teman dekat ya? Zainal garuk-garuk kepala. Bingung, jawab. Akhirnya cuma angguk kecil. Pasiennya udah bukaan penuh. Mohon tunggu. Nanti kami kabari. Zainal duduk di ruang tunggu. Nahan deg-degan. Beberapa ibu-ibu di situ bisik-bisik lihat dia. Itu pacarnya bule yang mau lahiran ya? Kayaknya sih mirip. Tapi kok kayak tukang ojek. Zainal pura-pura main HP. Padahal telapak tangannya dingin kayak es batu. 1 jam, 2 jam, akhirnya suster keluar lagi. Pak Zainal. Zainal berdiri kaget. Anaknya udah lahir, laki-laki. Ibunya sehat. Zainal senyum lebar. Alhamdulillah. Tapi belum sempat lega suster nambahin ibunya manggil. Katanya, harus elu yang pertama kali elus perutnya sekarang. Zainal ngangah. Lah. Perutnya kan udah lahiran. Suster, nyengir. Ya lu tanya aja langsung ke dia. Zainal masuk ke ruangan. Awal lagi tiduran. Senyum lemah. Tapi matanya masih jahil. Mas Zainal, sini. Zainal deket. Masih kikuk. Awa pegang tangan Zainal. Taruh ke perutnya yang udah kempes. Tradisinya masih berlaku. Elus perut gue. Sekarang, elus perut pas kelahiran. Seni ngakak kecil. Tradisinya nggak ada habisnya ya. Biar anak gue inget. Siapa Mas Zainal? Lagian gue udah janji. Mas harus nemenin terus. Zainal elus perut Awa pelan. Tapi matanya malah ke bayi kecil yang lagi tidur di box. Bule kecil, kulit putih, hidung mancung, bibir mungil. Zainal melongo. Ya Allah, anaknya kayak artis luar negeri. Awa ketawa. Meski masih lemah. Tenang aja Mas. Entar anak kita gantengnya gabungan bule sama orang kampung kayak lu. Zainal kaget. Hah, anak kita? Maksudnya? Awa cuma senyum. Nutup mata lagi. Zainal berdiri. Garuk-garuk kepala. Dalam hati, dia mikir, ini bule 1. Lahiran aja, masih sempat godain gue. Gimana? Besok-besok. Dan tanpa sadar, hatinya makin gak bisa jauh dari Awa. Sudah 1 bulan lewat sejak Awa melahirkan. Rumah itu makin rame. Ada bayi kecil yang tiap malam nangisnya kayak sirine ambulans. Zainal, dia masih tetap kerja jadi tukang kebun.
Kadang bantuin Awa keperluan rumah. Bahkan kadang ikut jagain bayi kalau suster lagi nggak ada. Tapi yang paling bikin kepala Zainal muter-muter adalah perasaan aneh yang makin lama makin tumbuh di hatinya. Setiap pagi, dia lihat Awa duduk di teras, gendong bayi kecil yang sekarang dikasih nama Lukas. Bule mungil itu, mukanya mirip Awa, kulit putih, rambut pirang halus. Tiap Zainal lewat, Awa selalu manggil, "Mas Zainal, sini deh." Zainal yang lagi nyapu langsung minggir. Setengah pasrah, setengah senang. "Iya mbak, panggil Awa aja, kan udah akrab." Zainal cuma nyengir. "Nih, gendong Lukas bentar. Gue mau masuk bentar, ambil air." Zainal terima bayi mungil itu. Tangannya gemeteran. Hati-hati loh. Ini kayak gendong barang pecah belah." Awa ketawa sambil jalan ke dalam rumah. Zainal lihat si bayi. Matanya kecil merem. Napasnya pelan. Wajahnya camper adak rasa. Harus sama bingung. Anak orang, tapi gue yang gendong tiap hari. Ini hidup model gimana sih? Tiap hari kayak gitu. Zainal makin sering ketemu Awa. Makin sering ngobrol. Makin sering lihat senyum genit Awa. Makin susah mikir jernih. Sore itu, Zainal lagi siram tanaman, tiba-tiba Awa keluar bawa 2 gelas teh manis. "Mas, udahan dulu siramnya, duduk sini. Nemenin gue." Zainal nurut. "Duduk di kursi taman, Mas. Gue mau ngomong serius nih." Zainal kaget. "Serius? Tentang apa?" "Gue suka sama Mas." Gelas teh di tangan Zainal nyaris tumpah. Matanya membelalak. Maksudnya?" Nyengir. Tapi kali ini gak ada candaan di matanya. "Gue suka sama Mas. Udah dari awal." Sebenarnya Zainal kaku. Jantungnya berdebar kayak habis lari ngejar setoran. "Tapi saya cuma tukang ojek. Tukang kebun, Mbak." Awa, bule, kaya, cantik, janda hamil. Maksudnya udah punya anak. "Saya." Awa ketawa ngakak sampai air mata keluar. "Mas Zainal, mulut lu belepotan, kayak orang mabok." "Udah, tenang." Zainal diam, nunduk, mukanya merah kayak kepiting rebus. Awa lanjut ngomong. "Gue udah cerai. Mantan suami gue pergi ke Portugal. Gak peduli sama anak ini. Gue sendirian di sini. Mas Zainal, gue ngeliat lu jujur, polos, kocak, tulus. Gue butuh orang kayak lu." Zainal makin nunduk, makin bingung. "Tapi saya bingung, Bu." Awa, saya mikir juga, apa saya harus cari cewek kampung aja? Yang sederhana, yang perawan?" Awa gak marah, malah nyengir. "Udah Mas, kalau nemu cewek perawan, silakan. Tapi kalau enggak, gue tungguin." Zainal makin bingung. Dia gak ngerti hidupnya kenapa bisa kayak sinetron Indosiar, digabung acara warkop. Beberapa hari setelah itu, perasaan Zainal makin campur aduk. Tiap lihat Awa, jantungnya deg-degan. Tiap denger Awa ketawa, hatinya meleleh. Tapi tiap mikir status Awa, minder lagi. Teman-teman pangkalan makin heboh. "Naen, lu tuh ngapain mikir lama? Bule, kaya, suka sama lu. Mau apa lagi? Udah, jadian aja. Antara lu bisa ekspor cabai ke Portugal." Zainal cuma nyengir. Tapi otaknya ribet kayak kabel headset. Kusut. Satu malam, Zainal lagi duduk di taman, nungguin Lukas tidur. Awa nyamperin bawa selimut kecil. "Mas, udah gak usah mikir aneh-aneh. Maksudnya, gue gak nyuruh Mas nikah sekarang. Gak maksa, tapi perasaan gue ke Mas bener. Udah itu aja." Zainal diem. Matanya ngeliat Awa lama. Cantik, natural, polos, dan godaan hidup paling berat yang pernah dia temuin. Zainal garuk-garuk kepala, lalu nyengir. "Ya udah, saya pikir-pikir lagi ya." Awa ketawa. "Terserah Mas, tapi hati-hati. Antara keburu ada bule lain yang naksir gue. Nyesel loh." Zainal cuma bisa nyengir. Dalam hati, makin gak karuan. Dan malam itu, dia sadar rasa suka itu udah gak bisa dia tolak. Udara pagi di Jakarta lagi adem, awan mendung, angin semilir.
Suasana rumah Awa kelihatan tenang. Tapi hati Zaen boro-boro tenang. Isinya kayak pasar malam. Rame, ribet, penuh suara gaduh di kepala sendiri. Udah seminggu sejak Awa ngomong suka sama dia. Seminggu itu juga, tiap malam Zainal tidur gak nyenyak. Kepikiran terus, gue ini siapa? Tukang ojek, tukang kebun, modal pas-pasan? Dia, bule, cantik, kaya, pinter ngomong Indonesia, udah janda. Iya, tapi tetap aja, levelnya beda. Tapi, tiap dia bilang ke hati kecilnya kayak gitu, ada suara lain yang nyeletuk. Tapi dia suka sama lu. Naen, dia ngomong jujur. Terus, masa lalu siapa? Zainal makin pusing. Siangnya, Zainal lagi nyapu halaman depan. Tiba-tiba teman-teman pangkalan nongol di depan pagar. Ada Sardi, Dayat, sama Beben. Naen, sini bentar. Dah, panggil Sardi. Zainal nyamperin. Masih megang sapu. Apaan sih? Ribet amat kesini. Dayat nyengir. Lu udah dapet kabar? Kampung lu pada heboh. Zainal ngernit. Heboh apa? Beben nyamber. Bokap nyokap lu denger kabar lu digodain bule hamil. Udah gitu, katanya bule itu naksir sama lu. Zainal milonggo. Kak, bisa sampai ke kampung? Ya elah, mulut emak-emak kampung tuh lebih cepet dari sinyal 5G. Udah rame katanya. Zainal tepok jidat. Ya Allah, gue belum ngomong apa-apa. Udah viral, teman-temannya ngakak. Entar emak lu nelpon. Siap-siap aja diinterogasi, kata Sardi sambil ngeloyor pergi. Zainal cuma bisa geling-jeling, sapunya muter-muter kayak kipas angin gak jelas. Bener aja, malamnya emak Zainal nelpon. Zainal, itu bener? Bule hamil suka sama kamu? Zainal garuk-garuk kepala. Emak dengar dari mana sih? Udah rame di arisan, semua orang ngomongin kamu katanya benter. Lagi kamu nikah sama bule? Bener? Zainal diam. Jawab, non. Ya, gimana ya mak? Dia suka. Saya masih mikir. Mikir apaan? Cewek kampung sini aja susah dapet yang cakep. Ini bule, naet, janda. Ya udah, yang penting hatinya baik. Lagian dia suka sama kamu. Itu udah keajaiban. Zainal makin diem, makin bingung. Besoknya, dia ke rumah Awa. Suasana rumah adem. Lukas tidur di ayunan kecil. Awa duduk di teras, lagi baca majalah. Lihat Zainal datang. Awa senyum. Mas galau ya? Muka lu kusut, kayak baju belum disetrika. Zainal, nienggeh lemis, bukan galau. Mikir aja. Mikir apa? Mikir milih gue apa cewek kampung? Zainal kaget. Hah? Kok tahu? Awa ketawa kecil. Mas Zainal, muka lu tuh kayak buku cerita. Gampang ditebak. Zainal diem, nunduk. Awa naruh majalah, ngelus bahu Zainal. Gue tahu mas, pasti lu minder. Tapi denger ya, gue juga bukan siapa-siapa. Cuma bule kesasar di Jakarta, cerai, hamil, sendiri. Lu bantuin gue dari awal. Nemenin gue, it's a lebih berharga daripada status lu. Zainal garuk kepala. Tapi Awa, saya takut aja. Antara orang-orang ngomong, Awa ketawa. Orang-orang mah ngomong mulu. Kalau gue dengerin orang-orang, gue gak bakal bisa ketawa kayak sekarang. Zip diem, nyengir tipis. Awa lanjut. Udah, mas, jangan kebanyakan mikir. Entar kepala lu meledak. Gue nyapu rumah sendiri. Zainal ketawa kecil. Akhirnya duduk nemenin Awa, liatin Lukas tidur. Malamnya, dia bengong di kamar kontrakan. HP-nya dibuka, lihat foto Awa sama Lukas. Wajah Awa yang polos, senyum yang genit tapi tulus. Mata biru yang kadang ngejek, kadang serius. Anak kecil itu Lukas, tidur pulas. Kayak gak ngerti hidup ini ribet. Zainal tarik napas dalam. Bodoh amat kata orang. Kalau hati gue udah nanjok, ya udah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia ngerasa gengsi orang kampung kalah sama perasaan. Hari itu langit Jakarta cerah. Zainal berdiri di depan cermin kecil kamar kontrakannya. Rambut disisir, baju rapi, wajah dipastikan gak belepotan. Bukan mau ke kondangan, bukan mau daftar kerja, tapi dia mau ngomong serius ke Awa.
Setelah semalam mikir panjang, bolak-balik kayak setrika, akhirnya dia putusin. Gengsi kalah, minder kalah. Dia harus ambil langkah. Sesampainya di rumah Awa, suasana adem, kebun depan rapi, bunga warna-warni, angin sepoi-sepoi. Lukas lagi tidur di ayunan kecil, pipinya tembem, rambut pirang halus. Awa duduk di kursi taman, pakai daster putih simpel, rambut dikuncir, wajah santai sambil baca buku. Begitu lihat Zainal, dia senyum genit. Mas Zainal, rapi amat, mau jadi cowok gue resmi nih. Zainal nainjer kaku, jantung deg-degan. Bisa dibilang gitu. Awa taruh buku, matanya serius. Mau ngomong apa? Zainal tarik napas, duduk di samping Awa. Saya mikir semalam soal perasaan Awa, soal hidup saya. Awa diem, nunggu. Ya saya orang kampung, kerja tukang kebun. Saya tahu level kita kayak langit sama sawah. Awa melotot. Maksudnya? Tapi Zainal lanjut. Saya sadar, rasa suka itu gak peduli level. Jadi, kalau Awa masih suka sama saya juga suka sama Awa. Awa senyum lebar, matanya berbinar. Tapi Zainal buru-buru nambahin. Saya minta mahar yang aneh-aneh. Saya mundur. Awa ngakak sampai megang perut Mas. Apa yang bikin mundur? Ya, takut aja bule. Pikirannya beda. Entar mahar disuruh bawa Ferrari, pesawat jet, saya nyerah. Awa makin ngakak, ketawa sampai matanya keluar air mata. Mas Zainal, gue justru punya mahar buat lu. Zainal kaget. Hah? Kok kebalik? Gue kasih perusahaan ekspedisi gue, lu pegang semua. Zainal melongo kayak orang kejang. Perusahaan? Serius? Owo angguk santai, biar lu gak narik ojek lagi, gak nyapu kebun lagi, lu jadi bos. Gue percaya sama lu. Zainal diem, mukanya pucat, tangannya gemeteran. Ya Allah, dari tukang kebun loncat jadi bos ekspedisi. Awa ketawa kecil. Lu terima gak? Zainal garuk kepala, masih setengah percaya. Kalau saya tolak, malah goblok ya. Awa ngakak lagi. Udah, terima aja, nikahnya kita sederhana. Gue gak mau ribet, gue cuma mau hidup sama orang yang tulus kayak Mas Zainal. Zainal senyum tipis, deg-degan. Iya, cekuraya, tapi senengnya lebih besar. Malam itu, Zainal video call sama bapaknya di kampung. Mak, Pak, saya serius mau nikah sama Awa. Emaknya langsung teriak seneng. Alhamdulillah, bule cantik, kaya, mau sama kamu Naen. Ini rezeki ketiban. Duren? Bapaknya nyelutuk duren, jangan sampai baunya doang. Isinya kagak. Zainal enggokek. Tenang pak, isinya mantep. Udah saya pastiin. Emak bapaknya setuju. Teman-teman pangkalan heboh gak karuan. Naen? Bos ekspedisi sekarang ya? Gila, lu kayak main sinetron. Cepet amat naik level. Zainal cuma nyengir. Jangan iri. Rezeki orang beda-beda. Hari lamaran sederhana, digelar di rumah Awa. Cuma tetangga sekitar, teman-teman pangkalan, beberapa kenalan Awa. Zainal pakai kemeja putih, celana bahan, rambut klimis. Awa tetap bule cantik, pakai kebaya putih simpel, rambut dikepang. Begitu acara selesai, semua tepuk tangan. Awa nyamperin Zainal. Bisik pelan mas, abis ini siap-siap ya. Zainal kaget. Siap-siap apa? Awa nyengir jahil. Biar anak kedua cepet nyusul. Zainal nainjir koku. Kebelet kencing lagi ya Allah. Baru lamaran, udah digodain lagi. Semua orang ketawa. Dan Zainal, untuk pertama kalinya, ngerasa hidupnya benar-benar kayak sinetron komedi. Tapi dia suka. Persiapan nikah antara Zainal dan Awa gak kayak persiapan orang biasa. Kalau orang lain ribut soal undangan, catering, atau dekorasi, ini beda. Ributnya lebih unik. Pagi itu, Zainal lagi di pangkalan ojek. Temen-temennya ngumpul, ngebahas soal kabar besar. Zainal mau nikah sama bule. Sardi nyedot kopi, nanya serius, Naen, gue denger lu nikah adat Jawa. Bulenya ngerti gak tuh? Zainal nyinyir ngerti gak ngerti. Yang penting
Ikut aja, Dayat nyaut. Jangan-jangan pas sungkeman. Dia malah ngajak tos. Samuel, Zainal cuma bisa geling-geling kepala belum selesai ngobrol. HP Zainal bunyi. Nama Awa muncul di layar. Mas Zainal, buruan ke rumah. Gue bingung banget. Zainal panik. Langsung cabut. Sampai di rumah Awa. Suasana udah kayak mau syuting sinetron. Bunga dekor berserakan. Kursi belum disusun. Tenda separuh jadi. Tukang dekor ribut sendiri. Awa berdiri di tengah halaman. Pakai daster. Rambut dikuncir. Mukanya bete mas. Lihat nih. Tukang dekor malah ribut. Katanya gue mau nikah pakai adat Portugal. Gue gak pernah ngomong gitu Zainal Milongo. Lah. Siapa yang bilang? Awa nunjuk ke ujung halaman. Ada ibu-ibu tetangga lagi bisik-bisik. Gue yakin. Emak-emak. Komplek yang suka lebay. Dibilang gue bule. Langsung mikir nikahnya diiringin samba atau apalah. Keluh Awa. Zainal ketawa kecil. Tenang. Tenang. Saya beresin. Zainal samperin tukang dekor. Jelasin baik-baik. Setelah setengah jam. Ribut, reda. Tapi masalah belum selesai. Besoknya, masalah baru muncul. Kali ini soal makanan. Awa duduk di meja ruang tamu. Buka daftar menu catering. Mas, lihat nih, menu prasmanan. Ada sate ayam, nasi liwet, rendang. Tapi, gue tambahin spaghetti sama pastel daging, biar ala Portugal. Dikit. Zainal nyengir. Yang makan orang kampung, mbak. Paling ngerti rendang, sate, sama sirup. Spaghetti disangka mie nyangkut di piring. Awa ketawa ngakak. Gue bule, tapi ngerti makanan kampung juga mas. Akhirnya, daftar menu. Derembak, spaghetti daguerre, diganti bakwan sama risol. Udah, amen nih. Kata Awa puas Zainal angguk. Yang penting perut kenyang, hati senang. 3 hari sebelum nikah, muncul masalah paling ribet. Baju pengantin, Awa mau pakai kebaya putih. Tapi katanya harus dipermak karena perutnya masih agak buncit habis lahiran. Zainal disuruh pakai base cap di fitting room. Zainal lihat cermin, pakai base cap coklat tua, belangkon nempel di kepala. Dia ngelus dagu sendiri, ngaca. Ya Allah, ini tampang tukang ojek apa demang kampung? Awa muncul dari ruang ganti. Pakai kebaya simpel, senyum manis. Mas, lu ganteng juga kalau pakai baju adat. Zainal nyengir. Lu suka? Suka banget. Apalagi kalau abis ini kita honeymoon. Zainal kaget, nyaris copot belangkon. Honeymoon lah, baru fitting. Udah mikir ke situ. Awa ketawa. Lihat wajah Zainal yang merah kayak tomat direbus. Malam terakhir sebelum hari-hari, Zainal tidur di kontrakan. Gak bisa merem. Pikiran muter-muter gue. Bener-bener mau nikah. Sama bule, sama Awa. Ya Allah, antara sening, grogi, sama takut nyesel. Tapi kalau ingat senyum Awa, lihat Lukas kecil, hati Zainal adem lagi. Dan dia sadar, ini bukan cuma soal nikah sama bule, tapi soal nyambungin 2 dunia. Kampung sama luar negeri. Tukang ojek sama bos ekspedisi. Orang biasa sama bule cantik. Bentar lagi, semua itu bakal resmi. Dan Zainal cuma bisa berharap semuanya berjalan lancar. Walaupun dia yakin, pasti ada aja hal kocak yang kejadian di hari-hari nanti. Hari-hari akhirnya datang. Pagi itu, suasana rumah Awa rame kayak pasar. Tetangga, tukang catering, tukang dekor, semuanya lalu lalang. Zainal berdiri di pojokan, pakai base cap coklat, belangkon, udah nempel. Tapi wajahnya tegang kayak ujian nasional temen-temen. Pangkalan udah dateng, ribut sendiri Naen. Lu siap jadi suami bule? Tanya Dayat sambil nyengir. Zainal garuk kepala. Siap sih siap. Tapi jantung gue dari tadi kayak genderang mau perang. Sardi nyaut. Tenang, yang penting jangan sampai kebelet kencing di pelaminan. Semua ketawa. Zainal cuma bisa nyengir, lemas. Sementara itu, di dalam rumah, Awa lagi siap-siap. Pakai kebaya putih simpel, rambut disanggul makeup tipis. Lukas tidur anteng di ayunan kecil. Suster yang bantuin dandan nanya, Ibu yakin? Nikah adat kampung kayak gini? Awa senyum. Yakin. Gue cinta sama dia.
Bukan sama pesta mewah. Suster ketawa kecil. Hebat juga sih. Bule tapi sederhana. Awa nyengir. Gue bule nyasar di Jakarta, Mbak. Udah gitu, suka tukang ojek lagi. Acara dimulai. Musik gamelan mengalun. Tenda sederhana penuh tamu. Zainal duduk di depan penghulu. Deg-degan parah. Bapaknya duduk di samping. Bisik-bisik. Naen, inget, jawabannya sah. Jangan iya. Kayak kemarin lu beli nasi uduk. Zainal melotot. Iya pak, semua ketawa kecil. Awa keluar. Jalan pelan, cantik, sederhana, tapi auranya bikin semua orang melongo. Zainal nelan ludah, makin grogi. Penghulu mulai bicara. Akad nikah dimulai. Zainal lihat Awa. Awa senyum genit. Mas, jangan gemeteran ya, bisiknya. Zainal ketawa kecil. Jantung makin kencang. Zainal bin Mukhlis, saya nikahkan kamu dengan Awa binti Antonio. Zainal tarik napas dalam. Saya terima nikahnya Awa binti Antonio dengan mahar, perusahaan ekspedisi, dan sebuah senyuman. Tunai. Semua tepuk tangan. Emak bapaknya senyum lega. Teman-teman pangkalan ribut sendiri. Gokil Naen, mahar perusahaan. Baru kali ini nikah dapat kantor. Bukan dapat motor. Zainal cuma bisa senyum kaku. Otaknya masih muter mikirin hidupnya yang berubah drastis. Resepsi sederhana digelar. Makan prasmanan, musik dangdut koplo, anak-anak kecil lari-lari. Awa duduk di pelaminan, gendong Lukas, Zainal di sampingnya. Tiba-tiba, emak-emak komplek maju, bisik-bisik ke Awa. Bu, ini anaknya, lucu banget, mirip bule. Awa senyum. Iya, anak saya, bentar lagi nambah lagi. Ama emak kaget lah, masih bayi kok udah nambah. Awa ketawa kecil. Lihat Zainal. Suami saya cepet kerjanya. Zainal melotot. Muka merah. Jangan gitu ngomongnya. Semua orang ngakak. Malamnya, setelah semua tamu pulang, rumah sepi. Zainal duduk di teras. Ngelamun, Awa nyamperin. Duduk di sebelahnya. Mas, capek ya? Zainal senyum. Iya, tapi senang. Awa nyender ke bahu Zainal. Gue juga seneng. Enci nyangka. Ya, hidup gue kayak sinetron. Zainal ketawa. Sama, gue juga gak nyangka. Dari tukang ojek, jadi suami bule, jadi bos ekspedisi. Mereka diam sebentar, lihat bintang. Awa bisik, abis ini kita siap-siap ya. Zainal ngelirik. Siap-siap apa lagi? Bikin anak kedua. Zainal garuk kepala. Muka merah. Pelan-pelan. Baru nikah sehari. Awa ketawa pelan. Lihat wajah Zainal yang salah tingkah kayak biasa. Dan malam itu, Jakarta, sunyi, bintang terang. Hidup Zainal resmi berubah. Dari tukang ojek ke suami bule. Dari minder ke bahagia. Dan semua itu, desyuk. Meski kadang, hidupnya tetap kayak sinetron kocak. Belum genap 2 bulan, Zainal nikah sama Awa. Hidupnya udah kayak naik roller coaster. Kadang seneng, kadang bingung, kadang ketawa sendiri. Kayak orang kurang tidur. Setiap pagi, Zainal bangun. Bukan buat narik ojek atau siram kebun. Sekarang dia sibuk ngurus usaha ekspedisi peninggalan Awa. Tapi tetap aja, di rumah, status dia nggak berubah. Suami, tukang antar galon, dan kadang-kadang babysitter dadakan. Pagi itu, Zainal baru pulang dari kantor ekspedisi. Capek, pengen rebahan, malah lihat Awa di ruang tamu. Duduk sambil megang tespek, wajah Awa datar, mukanya serius kayak lagi nonton berita penting. Zainal langsung curiga. Awa, lu kenapa? Awa noleh, ngeluarin tespek. Mas, 2 garis. Zainal kaget, nyaris jatuh. 2 garis? Maksudnya? Lu? Awa angguk pelan. Hamil lagi. Zainal milonggo. Baru juga Lukas umur 2 bulan. Awa senyum nyengir. Ya makanya gue juga bingung mas. Cepet amat nih. Zainal garuk kepala, jongkok, napas panjang. Ya Allah.
Ini ngebut amat rezekinya. Sejak kabar itu, rumah makin rame. Teman-teman pangkalan denger, langsung pada nyamperin. Naen, baru nikah 2 bulan? Udah nambah anak? Lu ngebut banget. Lu makan apa sih? Supir ojek online lain kalah sama lu. Zainal cuma bisa nyengir lemes. Gue sendiri juga kaget cuy. Mak bapaknya di kampung nelpon. Naen, ini bener hamil lagi? Baru juga cucu pertama lahir. Sin ngangguk di video call. Ya mak, namanya juga rezeki, nggak bisa ditolak. Emaknya ngakak. Bule mah cepet kalau urusan gitu. Hari-hari berlalu. Perut Awa mulai kelihatan buncit. Lukas masih kecil. Gendong sana sini. Perut emaknya udah nambah lagi. Di mall, orang-orang lihat Awa heran. Lah, itu bayi masih digendong. Kok udah hamil lagi? Zainal cuma bisa senyum kaku. Awa, santai aja. Malah godain Zainal mas. Antara kalau anak kedua lahir, kita langsung hat-trick ya. Zainal melotot, jangan nambah dulu. Saya bisa tipes. Awa ketawa. Tangan ngegelitik pinggang Zainal. Gue suka lihat mas panik kayak gitu. Tiap malam, Zainal makin sibuk. Lukas minta susu. Awa mual-mual. Dapur berantakan. Kerjaan di ekspedisi numpuk. Tapi anehnya, meski capek, Zainal ngerasa hidupnya penuh. Penuh tawa. Penuh keringet. Penuh drama. Tapi juga penuh rasa sayang. Kadang dia bengong di kamar, lihat Lukas tidur, perut Awa makin besar, terus mikir, dari tukang ojek, sekarang udah jadi kepala rumah tangga, kepala ekspedisi, kepala keluarga. Kepala pusing juga sih. Suatu malam, Awa duduk di teras, ngelus perutnya. Zainal duduk di sebelah, bawa minuman. Apa rasanya wah? Awa nyengir, kayak balon kempes. Bentar lagi, ngembang lagi. Zainal ketawa kecil. Lu kuat wa? Lihat Zainal. Lama mas, gue pernah cerai. Pernah ditinggal. Pernah ngerasa sendirian. Tapi sekarang, gue gak takut. Karena ada lu. Zainal diam, senyum tipis. Hatinya adem. Campur lucu. Campur deg-degan. Tapi mas, apa? Siap-siap. Abis anak kedua, kita bisa nambah lagi loh. Zainal melotet. Kebelet kencing lagi ya Allah. Ini hidup ngebutnya kebangetan. Awa ketawa. Senyum lebar. Matanya ceria. Dan malam itu, Zainal sadar. Capek iya. Ribet iya. Tapi dia gak pernah sebahagia ini. 2 tahun berlalu. Sejak Zainal nikah sama Awa. Hidup Zainal udah kayak sinetron telenovela. Ketemu acara lawak. Anak pertama mereka, Lukas, udah bisa lari-lari. Suaranya rame kayak alarm subuh. Anak kedua, namanya Laras. Baru belajar jalan. Tapi suaranya udah kayak trompet tahun baru. Rumah, udah pindah ke komplek elit. Tukang kebun, Zainal dulu yang jadi tukang kebun. Sekarang malah punya tukang kebun sendiri. Tapi, kalau jadi bos ekspedisi besar, Zainal tetap Zainal yang dulu. Tetap doyan ngopi di pangkalan ojek. Tetap gampang salah tingkah kalau digodain Awa. Tetap panik tiap Awa ngomong setengah serius, setengah ngejek. Pagi itu, di ruang tamu, rumah mereka, Lukas lari-lari sambil bawa mainan mobil-mobilan. Laras duduk di stroller, nendang-nendang kaki kecilnya. Awa duduk di sofa, bawa tas pack. Zainal masuk, baru pulang dari kantor. Ngeliat wajah Awa serius, dia langsung waspada. Lu kenapa lagi? Tas pack lagi. Awa senyum kecil, angguk, 2 garis lagi. Mas Zainal kaget, nyaris jatuh. Ya Allah, ini ngebut banget. Awa ketawa. Gue bilang apa dulu? Lu kagak percaya. Zainal pegang jidat. 3 anak, baru 2 tahun. Ini mah rekor dunia. Awa nyengir jahil. Gue bule. Mas, kalau kerja cepet. Zainal melotet. Ini kerja apa nambah anak? Awa ngakak. Lukas niru ketawa. Laras ikat-ikatan teriak sore harinya. Zainal duduk di pangkalan ojek. Meski udah jadi bos, teman-temannya pada ngeledek. Naen, gila, anak nambah terus. Kantor nambah terus. Lu minum jamu apa sih? Zainal ketawa. Jamu kaget tiap hari cuy. Sardi Nayanjir. Kalau gitu, gue pesen jamu yang sama Naen.
biar hidup ngebut kayak lu. Zainal cuma ketawa, ngelus dada sendiri. Dalam hati, dia mikir, dulu minder, takut. Sekarang, syukur gak kelar-kelar. Malamnya, Awa duduk di balkon rumah. Zainal nemenin. Lukas sudah tidur. Laras juga. Awa ngegendong perutnya yang baru aja kelihatan buncit. Zainal duduk di sebelahnya. Mas, hidup kita lucu ya? Zainal senyum. Lucu? Ini mah kayak komedi keluarga. Awa ketawa kecil, ngelus perutnya. Dulu gue pikir, abis cerai, hamil sendiri, hidup gue kelar. Ternyata malah mulai lagi. Lebih rame, lebih bahagia. Zainal diem, matanya ngeliat bintang di langit. Gue juga gak nyangka, WA, dari tukang ojek jadi suami lu. Jadi bapak anak-anak. Jadi bos ekspedisi. Awa senyum lebar. Semua itu berkat elu mau sabar, mau nerima, mau sayang. Zainal nyenjir, dan berkat lu juga. Suka godain gue tiap hari. Awa ketawa makin keras. Mas, godain lu mah udah hobi gue. Lihat muka lu panik tuh. Hiburan paling asik. Zainal ngelus kepala sendiri. Ya, yang penting kita sehat, anak-anak sehat, usaha lancar. Awa angguk dan siap-siap. Anak ketiga bentar lagi hadir. Zainal melotot lagi. Gue masih kaget yang kemarin. Awa ketawa makin keras. Makanya mas, hidup sama gue gak pernah sepi. Zainal ketawa kecil. Dan malam itu, Jakarta adem, langit cerah, suara anak-anak udah berhenti. Tapi hati Zainal rame. Bukan karena masalah, tapi karena cinta, karena keluarga, dan karena akhirnya dia tahu hidup sederhana campur kocak itu bahagia sesungguhnya. 3 bulan setelah kabar kehamilan ketiga Awa, rumah Zainal makin kayak taman bermain. Ada mainan di lantai, popok di sofa, dan tetangga yang makin heboh. Pagi itu, Zainal lagi nyapu halaman, pakai celana pendek, kaos oblong. Lukas lari-lari bawa mobil-mobilan. Laras duduk di stroller, ngemut biskuit. Tiba-tiba, datang Bu Tati, ketua RT sekaligus ratu gosip komplek, Mas Zainal. Zainal nengok, deg-degan. Biasanya kalau Bu Tati nyapa, habis itu ada pertanyaan jebakan. Iya Bu, ini bener ya? Istrinya hamil lagi? Zainal senyum ke aku. Iya Bu, namanya rejeki. Bu Tati nayenjir. Masih muda. Anak udah mau 3. Ngebut amat mas. Zino garuk kepala. Itu mah bukan saya doang Bu. Ada peran istrinya juga. Bu Tati ketawa, terus nyeletuk. Kata ibu-ibu. Mas Zainal ini magnet bule. Abis Awa, antara bule mana lagi yang naksir? Zainal melotot. Bu, saya cukup 1. Ini aja udah kayak sinetron. Siangnya, Awa duduk di ruang tamu, nonton TV, ngemil mangga muda. Zainal baru pulang dari kantor. Bawa laporan keuangan. Weh, laporan ekspedisi bulan ini bagus banget. Awa nyengir. Bagus lah, bosnya ganteng. Istrinya bule. Zainal ketawa. Lah, bule sama omset bisnis apa hubungannya? Awa nyengir lebih lebar. Bule itu marketing alami mas. Tiba-tiba, Lukas lari masuk. Maah. Papa, ada yang jualan es krim? Zainal menjalorek Ewa. Mau es krim. Awa angguk semangat. Beliin 5 mas. Zainal kaget. 5? Lu mau buka kios es krim? Ewa ketawa. Kiwing jidam. Zainal langsung keluar, beli es krim sambil senyum kecut. Hidup gue nih, antara bos, suami bule, bapak anak-anak, sama sopir ngidam. Sore harinya, teman-teman pangkalan ngumpul di depan rumah Zainal. Naen, serius lu gak nyesel? Tanya Dayat sambil ngopi. Zainal nyengir. Nyusul. Mau kemana? Bukan nyusul, nyesel. Zainal ketawa. Enggak lah, kalau lu punya istri, bule, cantik, kaya, lucu, anak banyak, lu nyesel. Sardi nyaut. Gue sih nyesel. Nyesel. Kenapa bukan gue? Semua. Zainal duduk di motor, ngeliat rumahnya, senyum sendiri. Dulu cuma tukang ojek. Sekarang hidup kayak roller coaster. Tapi semua itu dia syukurin. Malamnya, di kamar,
Awa duduk di kasur. Alice peretnya, Zainal rebahan di sebelah. Lukas sudah tidur. Laras juga. Mas. Zainal nengok. Apalagi Wak, nanti kalau anak ketiga lahir, kita cari rumah lebih gede ya. Zainal garuk kepala. Rumah segede ini kurang gede. Awas senyum jahil. Siapa tahu anak keempat nyusul. Zainal langsung duduk. Melotot. Wak, istirahat dulu. Jangan buru-buru. Awa ketawa pelan. Gue suka lihat mas panik. Zainal gelengleng. Hidup gue nih kayak lomba 17 Agustus nggak pernah santai. Awa ketawa, ngelus perutnya lagi. Dan malam itu, Zainal cuma bisa mikir. Hidup ribet, iya, capek banget. Tapi bahagia, nggak usah ditanya. Sudah masuk bulan ke-8 kehamilan ketiga. Awa. Perutnya udah kayak balon udara. Lukas makin gede. Laras mulai belajar ngomong. Rumah makin rame kayak pasar malam tiap hari. Dan Yang Peiling bikin kaget. Usaha ekspedisi mereka sekarang udah punya 5 cabang di Jakarta. Dari yang dulunya cuma kantor kecil, sekarang jadi perusahaan ekspedisi gede. Armadanya puluhan mobil box, motor kurir, bahkan mulai rekrut karyawan dari luar. Tapi buat Zainal, semua itu tetap nggak ngilangin satu hal. Rasa kagok dia jadi bos. Pagi itu, Zainal duduk di ruang meeting kantor pusat ekspedisi. Pakai kemeja rapi, celana bahan, tapi sandal jepit. Karyawan-karyawannya duduk ngeliat presentasi. Ada grafik omzet naik, laporan pengiriman, rencana ekspansi, manajer operasional, Mas Santo, ngebuka rapat. Pak Zainal, ini rencana ekspansi ke Bekasi, Depok, sama Tangerang udah siap. Zainal ngangguk. Garuk kepala, bagus, tapi Bekasi itu jauh. Macetnya parah. Saya dulu narik ojek ke sana bisa tua di jalan. Semua ketawa kecil. Mas Anton janjir, tenang Pak. Sekarang kita kirim barang, bukan nyari penumpang. Zainal ngangguk, senyum kaku. Iya, saya masih adaptasi jadi bos. Selesai rapat, Zainal nyelonong ke warung kopi depan kantor. Ngopi, ngobrol sama abang-abang ojek. Padahal udah jadi bos. Tapi jiwa pangkalan nggak hilang. Siangnya, Awa lagi di rumah. Duduk di sofa. Elus perut gede. Laras main bonka. Lukas main mobil-mobilan. Tiba-tiba Awa manggil. Mas, sini band. Zainal datang. Lepas sandal. Duduk di samping Awa. Kenapa? WA. Awa nunjuk perutnya. Nih, anak ketiga kita nendang mulu. Kayaknya dia protes mas. Zainal ngelus perut Awa pelan. Protes kenapa? Awa nyengir. Gue beliin dia adik lagi. Dia belum siap. Zainal melotet. Jangan nambah lagi dulu WA. Awa ngakak. Tenang mas, gue juga capek. Lukas nyamperin. Lihat perut ibunya mah, itu adanya di situ ya. Awa angguk. Lukas megang perut Awa. Bisik dek. Nanti jangan sering nangis ya. Papa udah sibuk. Zainal, Papa juga bisa ngurus. Kok walau sibuk? Awa nyengir. Bisa, tiap gue godain aja panik. Zainal ketawa lemas. Ya, itu beda. Malam harinya, ada kejutan lain. Pak RT, Bu Tati, sama tetangga-tetangga datang ke rumah bawa kue. Zainal heran. Ini ada apa bu? Bu Tati nyanjir kita syukuran mas. Tetangga kita jadi pengusaha sukses. Rumah tangga harmonis. Anak 3. Istrinya bule. Semua Zainal senyum kaku. Saya masih belajar jadi bos bu. Pak RT nambahin. Justru itu mas. Tetap rendah hati. Tetap ngerasain hidup kampung. Itu yang bikin semua orang suka sama mas Zainal. Awa berdiri di samping Zainal. Nyengir lebar. Gue pilih mas Zainal. Bukan karena dia kaya. Tapi karena dia panik tiap gue goden. Itu lucu. Semua ketawa ngakak. Zino geleng-geleng. Udahlah. Wah, rahasia rumah tangga. Jangan dibongkar ke tetangga. Tetangga makin ngakak. Beberapa hari kemudian, kantor ekspedisi makin ramai. Ada pelatihan, kurir baru. Zainal lihat dari kejauhan. Senyum sendiri. Dulu gue narik ojek, nganterin makanan. Sekarang gue ngatur orang nganterin paket. Awa nyamperin dari belakang, bawa minuman. Mas, inget gak? Pertama kali gue godain lo, suruh elus perut gue.
Lu kebelet kencing. Zainal ngakak kecil. Lah, itu gak bakal gue lupa. Itu titik balik hidup gue. Awa ketawa kecil, ngelus perut gede. Ntar, anak kita lahir. Ceritain itu ke dia ya. Zainal, biar dia tahu. Hidup ini lucu. Asal dijalanin bener. Dan malam itu, Jakarta adem. Zainal duduk di balkon. Ngeliat lampu kota, senyum kecil. Dari tukang ojek, ke bos ekspedisi. Dari minder, ke percaya diri. Dari sendirian, ke punya keluarga rame. Dan satu hal dia sadar. Hidup gak selalu mulus. Tapi asal dilakonin dengan tulus. Diselingi tawa, digodain istri. Pasti bahagia. Hidup Zainal memang gak pernah bisa ditebak. Dulu dia cuma tukang ojek online yang tiap hari nunggu orderan sambil ngopi di pangkalan. Sekarang jadi bos ekspedisi, suami bule, bapak 2 anak, dan sebentar lagi nambah 1 lagi. Pagi itu Zainal lagi di kantor, duduk di depan laptop, muka tegang kayak ujian skripsi. Manajer laporan, Pak Zainal, pengiriman keluar kota udah lancar. Zainal angguk, tapi matanya ke arah HP. Soalnya awal lagi di rumah. Udah masuk minggu ke-39. Kehamilan. Setiap detik, Zainal siaga. Takut tiba-tiba dapat kabar mas, pecah ketuban. Dan bener aja, 30 menit kemudian, HP-nya bunyi. Nama Awa muncul. Zainal langsung panik. Halo. Suara Awa tenang mas. Waktunya Zainal lompat dari kursi. Ya Allah, ini waktunya beneran. Awa ketawa kecil. Tenang, mas. Gue udah siap. Lu siapin mental aja. Rumah sakit siang itu rame. Zainal lari-lari di lorong. Kayak film kartun. Perawat cuma bisa ngeliatin, geleng-geleng. Bapaknya panikan ya? Awa di atas ranjang dorong. Senyum kecil. Iya, ambiak. Makanya gue nikahin dia. Lucu, di ruang bersalin. Situasi mulai serius. Awa udah di tempat tidur. Perut gede. Napas ngos-ngosan. Zainal berdiri di samping. Megang tangan Awa. Keringetan. Wah, gue tegang nih. Awa nyengir. Gue lebih tegang mas. Yang lahirin gue. Yang panik loh. Dokter masuk. Pak Zainal. Jangan panik. Nanti ikut ngejan juga. Semua kik. Zainal senyum kaku. Saya mah ikut nganter makanan aja biasa. Ini nganter anak lahir. Panik. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi pecah di ruangan. Anak ketiga mereka lahir. Laki-laki. Sehat, montok, dan rambutnya pirang. Kayak Awa. Zainal mewek. Awa senyum capek mas. Selamat. Nambah geng cowok lagi di rumah kita. Zainal megang tangan Awa. Ngelus kepala bayi kecil itu. Namanya siapa? WA. Awa mikir sebentar. Gabriel Zainal. Antonio Zainal. Milonggola. Nama gue nyelip di tengah. Awa senyum. Biar dia ingat. Bapaknya dulu tukang ojek. Sekarang kepala geng rumah ini. Zainal ketawa kecil. Ya Allah, hidup gue kayak mimpi. Seminggu kemudian, keluarga kecil itu udah kumpul di rumah. Lukas lihat adiknya. Nyengir. Papa, adek kok kayak boneka? Zainal ketawa iya. Tapi bonekanya nangis terus. Laras ikut lihat. Tepuk tangan kecil. Dedi. Ewa, duduk di sofa. Senyum lebar. Lihat anak-anaknya. Mas, gue bahagia banget. Zainal duduk di samping. Gue juga. Walau kadang masih gak percaya. Hidup gue bisa kayak gini. Awa nyengir jahil. Masih gak percaya? Mau gue godain lagi biar nambah anak? Zainal melotet. Cukup dulu WA. Rumah ini udah kayak TK. Awa ngakak. Tenang, abis ini fokus urus yang ada dulu. Beberapa bulan berlalu. Hidup Zainal makin stabil. Usaha ekspedisi makin maju. Rumah makin rame. Tetangga makin kagum. Tapi Zainal tetap orang yang sama. Suka ngopi di pangkalan. Suka ketawa bareng teman ojek. Suka panik tiap Awa godain. Teman-teman pangkalan suka nyindir. Nain, hidup lu mah kayak drama Korea. Campur sinetron Indosiar. Campur acara lawak. Zainal ketawa. Ya begitulah. Rezeki gak ada yang tahu. Sardi nambahin. Tukang ojek jadi bos. Dapat bule.
Anak 3, kalau lu ceritain ke orang kampung, dikira ngibul. Zainal cuma bisa senyum. Malam itu, Zainal duduk di balkon rumah, Awa di sampingnya, gendong Gabriel kecil. Lampu kota gemerlap, anak-anak udah tidur. Awa nyender ke bahu Zainal. Mas, makasih ya. Zainal ngelirik. Makasih kenapa? Awa senyum. Udah sabar, udah lucu, udah mau nerima gue apa adanya. Zainal ketawa kecil. Gue juga makasih udah mau godain tukang ojek kayak gue. Hidup gue jadi rame. Awa ketawa pelan. Hidup kita rame, tapi bahagia. Zainal lihat langit malam, dari jalanan Jakarta, dari motor ojek, dari rumah sederhana sampai di sini. Semua dia jalani dengan tawa, dengan keringat, dengan rasa syukur. Hidup emang enggak pernah bisa ditebak, tapi asal dilakonin bareng orang yang tepat, semua jadi lucu, seru, dan layak dikenang. Dan cerita tukang ojek yang digoda bule hamil, yang akhirnya jadi suami, jadi bapak 3 anak, jadi bos ekspedisi. Resmi tamat. Tamat yang bahagia, tamat yang frame.